Dalam sepekan, 2 mahasiswa di kota Semarang bunuh diri. Usianya masih muda, berpendidikan tinggi, tetapi lupa pada Sang Ilahi. Lantas, mengapa hal itu bisa terjadi? Tribun Jateng akan mengupasnya sesaat lagi. Kita masuk ke awal nih, karena mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi latihan belum minuman keras, beralkohol, dan hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Dalam video sebelumnya, kita sudah mengetahui akibat dari anak muda sekarang yang kurang mendekatkan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya membuat makalah tentang pentingnya doa bersama untuk membangun semangat kaum muda Katolik. Makalah ini membahas tentang pentingnya doa bersama bagi kaum muda Katolik dalam membentuk semangat dan solidaritas di tengah berbagai tantangan hidup. Latar belakang dari makalah ini adalah pentingnya spiritualitas dan tantangan generasi muda. Spiritualitas itu memang penting bagi kaum muda, tetapi kaum muda Katolik juga menghadapi banyak tantangan. Spiritualitas dan komunitas menjadi aspek yang krusial dan dapat memberikan dukungan dan penguatan bagi mereka yang menghadapi tantangan. Tantangan kaum muda saat ini adalah menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan sosial, permasalahan identitas, dan krisis nilai. Pentingnya doa bersama. Mengapa sih doa bersama itu penting? Karena dengan doa bersama kita dapat memperkuat ikatan sebagai sarana refleksi dan introspeksi dan dapat memupuk semangat. Doa bersama dapat menciptakan ruang bagi para pemuda untuk berbagi pengalaman, memperkuat ikatan, dan mengembangkan kepedulian terhadap sesama. Doa bersama juga dapat menjadi sarana refleksi dan introspeksi, karena doa bersama dapat membantu kaum muda untuk menemukan makna dalam kehidupan mereka. Doa bersama juga dapat memberikan semangat atau memupuk semangat, karena doa bersama dapat mewujudkan nilai-nilai Kristiani di tengah-tengah masyarakat. Apa saja sih tantangan orang muda Katolik? Tantangan orang muda Katolik itu ada tantangan identitas agama dan tantangan keterlibatan dalam gereja. Identitas agama yang dimaksud dalam tantangan orang muda Katolik ini pada akhirnya menuntut agar mereka tidak hanya sekedar mengikuti tradisi, tetapi juga benar-benar menghidupi iman mereka. Bukan hanya Katolik KTP, tetapi mereka juga menghidupi apa yang mereka sudah pilih, agama apa yang mereka sudah tekuni. Dengan keberanian dan keteguhan dalam dunia yang seringkali kompleks dan berubah. Selanjutnya, keterlibatan dalam gereja. Pergaulan bebas dan kemalasan rohani kerap kali menjadi alasan mereka untuk tidak terlibat dalam kehidupan gereja. Seperti contohnya, jika mereka ada acara OMK, ada kegiatan OMK, mereka tidak mau mengikuti kegiatan tersebut karena menurut mereka itu tidak penting, karena mereka tidak karena pergaulan mereka yang kalau di sini ada kalau di gereja mereka nggak punya teman, tapi kalau di luar gereja mereka punya teman itu. Selanjutnya, pengertian doa bersama. Menurut iman Katolik, doa bersama adalah bentuk ungkapan cinta anak kepada bapaknya, juga ekspresi kasih sayang, penghormatan, dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Doa bersama itu ada doa lingkungan, juga ada adorasi ekaristi. Doa lingkungan adalah doa yang dilakukan oleh umat Katolik yang berada di lingkungan sekitar. Tujuannya untuk memperkaya kehidupan spiritual dan memperkuat jalinan persaudaraan di tengah masyarakat. Kalau adorasi ekaristi memiliki tujuan untuk memperdalam hubungan pribadi dengan Kristus, sehingga mereka merasakan kehadirannya yang nyata dalam dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Kayak misalnya kalau kita masih ada masalah, entah masalah keluarga, entah masalah dalam pertemanan, kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka hati kita akan terasa tenang. Karena saya mengalaminya sendiri dalam kehidupan saya sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian orang muda Katolik. Menurut Hermina Bota Konten, orang muda Katolik adalah manusia muda yang mengalami perubahan baik secara emosional dan psikologis. Mereka juga merupakan masa depan gereja di masa mendatang. Kalau menurut Yohanes Kopontuan, OMK adalah harapan bagi masa depan gereja dan bangsa. Dengan semangat persaudaraan dan keadilan, mereka dapat menjadi pelapor perdamaian di tengah keberagaman.
Kalau menurut Darinto Lewar, kaum muda Katolik adalah anggota aktif gereja yang memiliki peran penting. Mereka bukan hanya penerima pasif ajaran gereja, tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya kehidupan gereja. Karena OMK memiliki ide kreatif yang banyak, sehingga OMK dapat memiliki ide-ide yang bagus untuk membuat perkembangan gereja semakin berkembang di masa saat ini. Selanjutnya, manfaat doa bersama. Doa bersama dapat memberikan dukungan spiritual, memperkuat komunitas, dan pertumbuhan spiritualitas. Doa bersama memberikan dukungan spiritual yang membantu mereka mengatasi tantangan hidup, menemukan jati diri, dan mengembangkan semangat solidaritas. Doa bersama memperkuat ikatan komunitas, menciptakan rasa persaudaraan, dan membantu mereka untuk merasakan terhubung dengan sesama. Doa bersama dapat membantu mereka dalam pertumbuhan spiritual dan mendalami iman mereka. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Doa bersama sangat penting bagi kaum muda Katolik karena dapat membangun semangat kaum muda, memperkuat ikatan dalam komunitas, dan dapat membentuk mereka mengatasi tantangan hidup. Doa juga dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan spiritual dan kontribusi mereka di masa depan. Saran, penting untuk menciptakan ruang yang mendukung dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam doa bersama, sehingga mereka merasakan manfaatnya secara maksimal. Dengan demikian, kaum muda dapat menemukan kekuatan dan inspirasi untuk menghadapi tantangan hidup, serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Terkadang, kaum muda hendak membuat doa bersama, tetapi mereka tidak memiliki fasilitas yang mendukung. Mereka tidak mendapat dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar gereja. Misalnya tempat untuk mereka doa bersama. Itu yang seringkali dihadapi oleh kaum muda saat ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.